Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, dan alhamdulillah nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan mengikuti taklim pada subuh pagi hari ini. Semoga segala amal ibadah yang kita lakukan dapat diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga sholawat dan salam bagi semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah mushollah yang kami hormati, seperti biasa sebelum memulai taklim pada pagi hari ini, izinkan kami dari DKM menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat yang pertama yaitu mengenai laporan keuangan mushollah ikhlas pada pekan ketiga. Pada laporan keuangan minggu lalu pada tanggal 11 Oktober 2025 sebesar Rp4.139.822. Setelah pemasukan selama 1 minggu dari tanggal 12 hingga 17 Oktober sebesar Rp2.002.000. Dan total pengeluaran selama 1 minggu dari tanggal 15 hingga 19 Oktober sebesar Rp1.150.000, sehingga total keuangan mushollah ikhlas saat ini sebesar Rp4.991.822. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada para jemaah yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk kegiatan yang ada di mushollah ini. Untuk itu mari kita sama-sama bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan para jemaah yang sudah menyisihkan hartanya Allah segera membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Allah memberikan umur yang panjang dan selalu diberikan kesehatan. Allah memberikan rezeki yang luas dan diberikan keberkahan, dan mudah-mudahan apa yang diniatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita juga sama-sama mendoakan bagi jemaah yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan berikan kesembuhan seperti sedia kala. Al-hadiniya wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maklumat yang kedua yaitu Ustadz yang mengisi kajian pada pekan ketiga hari ini, yaitu diisi oleh Ustadz Dr. Haji Nasyuruddin Khalid. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita doakan semoga Allah selalu memberikan beliau dan keluarga kesehatan, dipanjangkan umurnya dan dimudahkan segala urusannya, dan dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Tema yang akan dibawakan untuk kajian pada pagi hari ini yaitu delegasi Kirkoh. Nanti pada akhir kajian akan ada sesi tanya jawab. Jadi jika Bapak atau Ibu cuma ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan marilah kita sama-sama menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Nasyuruddin Khalid. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala an-nabiyil karim والرسول العظيم نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علوما تنفعنا
ya dzal jalali wal ikram. Sahabat wa sayyidatul kiram, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, musalla al-ikhlas yang kami muliakan, segenap pengurus musalla al-ikhlas yang kami muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, salawat dan salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini Allah pertemukan kita kembali di musala hari ini setelah sholat subuh bersama. Kita niatkan i'tikaf kita di tempat ini. Semoga duduk kita bersamanya kita di sini semoga menjadi catatan amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang muliakan, setelah beberapa peristiwa-peristiwa yang kami sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yakni pengusiran Bani Nadhir, orang Yahudi Bani Nadhir, pengusiran terhadap Quraisyah, dan sebelumnya juga demikian terhadap Yahudi Qainuqa, maka sebenarnya Madinah sudah relatif aman dari sisi orang-orang Yahudi, karena 3 klan, 3 suku, 3 masyarakat Yahudi praktis sebenarnya secara de facto sudah tidak ada di Madinah karena mereka diusir. Yang pertama Qainuqa, Bani Quraisyah, dan Nazir. Tetapi meskipun orang-orang Yahudi itu sudah keluar dari kota Madinah, tetapi ternyata rongrongan, intimidasi, provokasi terhadap muslimin di Madinah dan kepada Nabi tidak berhenti. Yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy dan sekutu-sekutunya. Bahkan ketika orang-orang Ansar, ketika orang-orang Muhajirin yang berada di Madinah, mereka melakukan aktivitas perdagangan, maka kafilah mereka itu seringkali dihadang dan dirampas hartanya. Maka untuk mengamankan itu, Rasulullah SAW membentuk pasukan untuk mengamankan kafilah dagang kaum muslimin ini. Nah, salah satu yang ditulis dalam sejarah yaitu ini delegasi, namanya delegasi Qirta, atau nyebutnya di istilah lain Qurtoh, ya, Qirta atau Qurtoh. Ini karena nama tempat Qirta atau Qurtoh itu. Dan nanti bahasan kita juga akan membahas juga tentang Islamnya Sumamah. Nama lengkapnya Sumamah bin Utsal atau Sumamah bin Usain. Sekaligus nanti sebenarnya ini pada waktu yang tidak bersamaan sebenarnya sih, yaitu murtadnya Musailamah Al-Kazzab, gitu ya, Musailamah Al-Kazzab. Ini. Nah, karena ini sama-sama dari daerah yang sama, coba kita dekatkan pembahasannya antara Islamnya Sumamah dan murtadnya Musailamah yang digelari oleh Rasulullah sebagai Al-Kadzab. Al-Kadzab itu artinya pendusta. Baik, kita mulai dari delegasi Qirta. Mengapa Rasulullah membentuk ya pasukan untuk Qirta ini yang disebut ekspedisi Qirta atau Sariyatu Qirta dalam sirah Nabawiyah, Sariyatu Qirta. Kenapa disebut Sariyah? Karena pasukan ini bergerak tanpa didampingi Nabi. Jadi Bapak-bapak, Ibu muliakan, kalau kita baca sirah Nabawiyah, perang itu ada 2. Pasukan bergerak itu ada 2. Ada namanya ghazwah, ada namanya sariyah. Kalau ghazwah, Nabi ikut di dalamnya. Sama-sama perang, sama-sama ada kontak antara kaum muslimin dan musuh. Cuma kalau Rasulullah ada, namanya ghazwah. Apa misalnya ghazwah Badar, ghazwah Uhud, ghazwah Tabuk, gitu tuh. Itu ghazwah atau perang yang di dalamnya Nabi SAW ikut serta di dalam perang itu.
Tapi lebih banyak lagi Rasulullah membentuk dan mengirim pasukan tanpa kebersamaan beliau, tanpa beliau membersamai. Ini yang disebut di dalam istilah sirah nabawiyah, sejarah Islam, namanya sariyah. Sariyah. Maka sariyah itu diterjemahkan kadang-kadang ekspedisi, kadang-kadang delegasi, macam-macam lah, seperti itu dalam bahasa Indonesia-nya. Baik, ini yang tentang ekspedisi Qirtah atau Qurtah. Rasulullah SAW sudah menghilangkan ancaman musyrikin Quraisy, gitu ya, dengan perang Uhud itu, yang mereka tidak berhasil juga sebagai balas dendam dari perang Badar, kecewaan yang luar biasa. Perang Uhud yang diharapkan mereka dapat membalas dendam, itu praktis tidak bisa mengalahkan kaum muslimin meskipun terdesak sebenarnya Rasulullah dan kaum muslimin. Terus Rasulullah juga sudah mengamankan Madinah dari orang-orang Yahudi, Bani Nadir, Qainuqa dan Quraisy. Nah, Rasulullah ingin mengamankan kafilah Madinah dari penghalang dan penghadang atau perampok. Itu para pedagang yang berasal dari Madinah. Tuh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ya kan, kalau kita lihat seperti ini dari zaman dahulu nih, kalau diandaikan Nabi itu sebagai di sini sebagai pemimpin, karena sebagian ahli mengatakan Rasulullah layak disebut sebagai, kalau bahasa kita, presiden atau pemimpin. Kenapa? Karena persyaratan sebagai Madinah sebagai negara itu sudah memenuhi, begitu analisanya. Kenapa? Ada pemimpinnya, ada wilayahnya Madinah, ada undang-undangnya piagam Madinah, ada masyarakatnya, dan ada pengakuan dari luar negeri. Seperti itu tuh. Jadi kalau disebut sebagai daulah Madinah, itu daulah negara, gitu, negara Islam Madinah kira-kira gitu. Itu bagi sebagian analis, sebagian ahli, itu sudah layak untuk seperti itu. Ada pemimpinnya, ada pemerintahannya, kira-kira begitu. Ada wilayahnya, ada undang-undangnya, ada rakyatnya. Itu cukup untuk disebut sebagai daulah negara. Dan tampak sekali sebagai pemimpin Rasulullah ingin menjaga keamanan rakyatnya. Bahkan rakyat yang melakukan kegiatan keluar dari wilayah itu pengen dijamin keamanannya. Jadi kalau sekarang itu ada tenaga asing, kalau tenaga pekerja asing namanya apa kalau kita keluar ya namanya? TKA ya, TKI, TKA, ada TKA kita bagaimana tuh dijamin keselamatannya di sana itu. Dalam laporan tuh sekian banyak TKA kita itu yang disiksa mati, yang nggak digaji dan sebagainya, dan kelihatannya negara kadang-kadang tidak hadir di sana. Nah, Rasulullah menjamin bagaimana ketika orang-orang Madinah itu melakukan perdagangan luar itu aman mereka itu. Nah, salah satunya adalah membentuk pasukan Qurtah. Ya, maksudnya juga apa? Agar Rasulullah memberi pelajaran kepada orang-orang yang terus memprovokasi kaum muslimin, gitu, agar mereka diberi pelajaran peringatan, dikasih warning, kira-kira gitu. Jangan main-main. Nah, dalam ekspedisi Qurtah ini bisa kita coba lihat bagaimana detail mereka ini. Kejadiannya kapan kan gitu. Nanti ekspedisinya kemana, pimpinannya siapa, pasukannya berapa, wilayah yang dituju apa, dan hasilnya juga bagaimana. Nah, kejadiannya terjadi pada 10 Muharram tahun 6 Hijriah. Itu kira-kira ini peristiwa tahun 6 Hijriah ini banyak, ya. Ini kan Muharram. Nah, besoknya itu kan Rabiul Awal, Safar, Rabiul Awal dan sebagainya. Dan di tahun ini nanti ada peristiwa namanya Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Di situ orang musyrikin betul-betul tidak berdaya nantinya kan itu dengan perjanjian itu. Dan nanti diikuti dengan Fathu Makkah. Ekspedisi berapa hari? 19 hari. Karena perjalanan ke tempat ini lama ini. Ya. Pimpinannya namanya Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah. Pasukannya berapa nih? Ada 30 orang. Wilayah yang dituju Najd. Ya. Kira-kira perjalanan 6 hari dari Madinah. Perjalanan 6 hari. 6 hari itu karena jalan kaki,
Sebagian saja yang pakai berkuda tuh. Hasilnya apa dari ekspedisi ini nih? Musuh terbunuh 20 orang, bisa merampas, bisa membawa 950 ekor unta dan menggiring 3000 domba. Nah, itu. Ya, ini hasil yang diperoleh oleh pasukan Qurta. Nah, misi Qurta, ada yang nyebutnya Khirta, ada yang nyebutnya Qurta. Gitu ya. Tadi tuh daerah namanya Qurta dekat Najd. Tujuan menghadapi sekelompok perampok dari Bani Sa'labah yang menyerang kaum muslimin dan merampas unta zakat. Maka bagaimana diamankan ini? Mereka yang melakukan perampokan ini diserang supaya di kemudian hari tidak melakukan hal yang sama. Jumlah pasukannya tadi sudah 30 orang, hasilnya mereka berhasil menyerang kelompok-kelompok itu secara mendadak, menewaskan beberapa orang. Tadi bilang 20, terus harta rampasannya ghanimah itu ada 150 unta, ada 3000 domba. Nah, kita kenali siapa pemimpinnya. Namanya pemimpin pasukannya namanya Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah. Siapa itu Muhammad bin Maslamah? Muhammad bin Maslamah radhiyallahu an adalah salah sahabat Nabi yang terkenal pemberani, cerdas dan sangat taat. Beliau sering diutus Rasulullah SAW untuk menjalankan misi-misi khusus. Itu tadi namanya Sariyah. Kalau Ghazwah, perang yang di dalamnya Nabi ada. Di antara Sariyah itu tugasnya apa tuh? Pengintaian, penegakan hukum, operasi militer kecil, terus biasanya keliling untuk keliling wilayah ya, pinggiran. Ini jadi Sariyah tujuannya banyak. Apa yang ditemukan oleh musuh, oleh pasukan dalam musuh ini? Ternyata Bani Hanifah mengetahui kedatangan pasukan ini nih, Muhammad bin Maslamah. Mereka kabur meninggalkan ternak-ternak mereka sehingga itu ya, hasilnya membawa 150 ekor unta dan menggiring 3000 domba. Karena ada kontak senjata dan ada yang mati, maka disebutnya ghanimah. Kalau tidak ada kontak senjata, ini meskipun di dalam kabur, tapi ada sebagian yang melawan. Jadi ketika ada kontak senjata, harta rampasan. Ini kita nyebutnya bukan harta rampasan, disebutnya harta pampasan. Sebab kalau harta rampasan itu rampas. Kalau harta pampasan itu harta yang ditinggalkan oleh mereka. Nah, ini namanya ghanimah. Jadi dapat ghanimah nih. 150 ekor unta, 3000 domba. Nah, dalam perjalanan pulang dari Qurta menuju Madinah, ini pasukan Muhammad bin Maslamah ini menemui ya, ada pasukan berkuda yang mendapati sekelompok orang yang diduga akan melakukan makar terhadap Madinah. Gitu ya. Akhirnya mereka ditawan loh. Mereka kabur, salah satunya ternyata pimpinannya ditawan. Pimpinannya tertangkap. Gitu ya. Ia sedang menuju Madinah ingin membunuh Nabi nih, si pemimpin ini nih. Dan itu berkali-kali berulang-ulang nih. Pasukan kecil ini nih yang mengganggu Madinah ini. Bukan dari Qurta, sebenarnya beda lagi ini. Jadi daerah namanya Yamamah. Gitu ya. Ditangkaplah orang ini nih sama pasukan Muhammad bin Maslamah tadi. Lalu dihadapkan kepada Nabi SAW. Tapi pasukan tidak tahu siapa yang ditangkap ini nih. Ternyata yang ditangkap itu adalah pimpinannya. Maka Nabi bertanya kepada pasukan yang menangkap, kamu tahu nggak siapa ini? Ya, yang kamu tangkap ini siapa? Maka mereka menjawab, nggak tahu ya Rasulullah. Allah dan Rasul yang tahu. Hanya Rasul menjawab, memberitahu kepada sahabat, ia adalah Sumamah bin Utsal al-Hanafi. Siapa Sumamah bin Utsal al-Hanafi ini? Dia adalah tokohnya Bani Yamamah, pimpinan daripada Bani Yamamah, pemimpin dan pembesar Bani Hanifah, gitu ya. Jadi ada Bani Hanifah itu wilayah, Yamamah bisa sukunya atau wilayahnya juga. Seorang yang kaya raya dan memiliki pengikut yang banyak, Yamamah itu. Dan Sumamah ini
adalah orang yang mengirim bahan pokok untuk keperluan kehidupan orang-orang Quraisy. Jadi Sumamah bin Utsal dan orang-orang Quraisy itu berkomplot. Mereka bersinergi, mereka bekerja sama untuk apa itu? Bagaimana untuk berusaha untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memprovokasi Madinah, gitu. Coba membuat makar, intimidasi dan provokasi. Itu Sumamah bin Utsal al-Hanafi. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika ditangkap, Rasulullah tanya nggak tahu, ternyata ini adalah orang besar sebenarnya ini. Dipenjaralah dia, diikatlah dia. Tapi yang unik, Bapak-bapak muliakan, Sumamah bin Utsal ini ternyata diikat di tiang, salah satu tiang masjid. Ini orang kafir, di penjara kalau bahasa kita sekarang, ditangkap, diikat di dalam masjid. Ini yang kemudian menjadi alasan bagi sebagian kaum muslimin bahwa sahabatnya apa tuh? Orang musyrik masuk masjid itu nggak apa-apa. Itu bukti Rasulullah memenjara Sumamah di dalam masjid. Gitu tuh. Memang nanti ada tuh di dalam surat At-Taubah, ya. La yadkhulunal masjidal haram hadza ba'da 'amihim hadza. Kan gitu. Mereka tidak boleh lagi orang-orang musyrik itu masuk ke masjid ini setelah tahun ini nih, Fathu Makkah. Tapi yang dimaksud oleh para sahabat, bukan sahabat maaf, dimaksud oleh para ahli tafsir, yang dimaksud masjid ini nih, yaitu Masjidil Haram. Kalau selain Masjidil Haram boleh. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita umroh atau haji dari Jeddah, misalnya dari Jeddah nih ya, dari Jeddah mau ke Mekah, itu kan begitu mau memasuki batas tanah haram namanya, kan di luar itu namanya tanah halal. Tanah haram itu ada pelang tuh, ke kanan ke Mekah, ke kiri di luar Mekah, tulisannya ke kanan muslim, ke kiri non muslim. Jadi memang non muslim tidak boleh masuki wilayah haram, nggak boleh. Nah, memaknai ayat tadi itu, yang dimaksud tidak boleh itu orang musyrikin memasuki masjid itu adalah hanya Masjidil Haram. Meskipun sebagian ulama yang lain mengatakan masjid mana saja. Maka dulu waktu Bill Clinton masuk Istiqlal, gitu ya, zaman SBY kalau nggak salah ya, itu kan heboh, orang ramai, kok orang Nasrani kok masuk masjid. Ternyata itu dia pokok pangkalnya itu memahami mereka tidak memasuki masjid setelah tahun ini, itu masjid apa yang dimaksud. Disinilah titik perbedaan di kalangan ulama. Ada mengatakan semua masjid, berarti yang nggak boleh masjid manapun. Tapi yang mengatakan yang dimaksud masjid itu adalah Masjidil Haram. Dan sampai sekarang harusnya nih Masjidil Haram itu nggak boleh dimasuki oleh orang-orang non muslim. Meskipun ada informasi yang mengatakan ada orang non muslim yang masuk ke daerah haram. Kalau itu betul, ya yang dosa berarti pemimpinnya lah. Gitu. Kan ada video tuh viral dulu tuh. Video viral turis dari Korea, turis dari mana gitu, memasuki wilayah Masjidil Haram tapi di hotelnya di atas. Tapi kan meskipun itu bukan di Masjidil Haram, itu tanahnya tanah haram. Tanah haram itu tanah bukan hanya Masjidil Haram saja. Tanah yang kalau kita itu biasanya kalau mau umroh itu kita melakukan miqat, kita di situ. Dari Masjid Aisyah, ya apa namanya tuh, Masjid Aisyah Tan'im, dari Hudaybiyah, itu tanah selebihnya tanah halal namanya. Sebab kalau tanah haram, orang yang berumroh itu nggak boleh sembarangan, nggak boleh pakai penutup kalau laki-laki, nggak boleh pakai wangi-wangian, itu haram, gitu ya. Dan sebagainya larangan itu. Nah kalau di luar tanah halal boleh, di Jeddah orang-orang non muslim banyak. Tapi kalau katanya karena Saudi ini sedang gencar-gencarnya untuk menuju 2030 sebagai negara tujuan wisata, maka pokoknya yang penting mendatangkan devisa. Kalau itu betul, ya tentu yang keliru, yang salah dalam pandangan kita adalah siapa? Ya pemimpinnya. Begitu. Kenapa? Berarti melanggar ketentuan syariat yang nggak boleh memasukkan orang non muslim ke dalam haram. Gitu ya. Apalagi nanti kalau sekarang Mekah
Makkah itu, Masjidil Haram itu bisa menampung 3.000 sampai 4.000 orang. Salah, 3 juta orang. Diperkirakan nanti di atas tahun 30 itu, 2030, Masjidil Haram itu bisa menampung 10 juta orang. Maka perluasan sekarang besar-besaran gitu. Nanti itu hotel-hotel informasinya, bahkan bapak-bapak, hotel yang paling tinggi itu Zam-Zam itu informasinya akan diruntuhkan. Masya Allah, akan diruntuhkan. Dalam rangka apa? Perluasan Masjid Haram. Gitu ya. Nah itu tuh. Kita kembali lagi tadi ke bahasa Nawan. Ternyata Tumamah ini ditahan sama Nabi di dalam masjid, diikat di masjid, di salah satu tiang masjid. Ia ditawan di tiang masjid di Madinah selama 3 hari. Dalam proses penawannya itu ternyata Rasulullah itu kenapa ditawannya di masjid bukan di luar? Ada tujuan, ada maksud. Selama ini Sumamah itu jengkelnya, keselnya, marahnya, dendamnya, jahatnya kepada Nabi luar biasa. Dia pikir Muhammad SAW sebagai pemimpin kaum muslim itu seperti Heraklius, pemimpin Romawi, seperti Kisra, pemimpin di kalau sana itu ada Persia, yang berada di singgasana dengan kemewahan gitu. Terus orang mungkin ngesot, tapi meskipun lagi trennya sekarang ya, kan gitu ya, gitu. Nah itu ternyata Nabi SAW itu biasa aja tuh, gak seperti dibayangkan seperti pemimpin-pemimpin besar dunia yang mendapatkan pengawalan ini dan itu. Enggak, ternyata tuh ya. Nah tujuannya agar bisa menyaksikan kegiatan orang-orang Islam dalam melaksanakan sholat dan tahu persis bagaimana Nabi SAW, biar tahu seperti apa sih Muhammad SAW itu dalam pandangan Sumamah bin Utsal. Itu tuh. Selama 3 hari itu, bapak-bapak ibu yang melihat, setiap hari, gitu. Ini nanti nih, ini dulu nih seluruhnya. Pelajaran apa yang bisa diambil dari peristiwa ini dalam hal fungsi masjid? Nih bapak ibu, ini fungsi masjid di zaman Nabi seperti ini bapak-bapak. Pada zaman Nabi, masjid tidak semata difungsikan sebagai tempat ibadah sholat semata. Tapi di zaman Nabi, masjid itu pertama salah satu fungsinya nih, itu ternyata jadi apa tuh? Jadi poliklinik. Jadi kalau perang, yang luka, yang apa dirawatnya di masjid. Makanya sekarang di beberapa masjid ada klinik. Dan ngikutin balai pertemuan, rapat-rapat di masjid. Strategi-strategi bagaimana untuk peningkatan kualitas umat dilaksanakan di masjid. Gitu ya. Meskipun ada sebagian masjid yang atasnya tempat sholat, bawahnya tempat pertemuan ya. Beberapa waktu kemarin tuh ada acara di Tangerang juga. Kita sholat di masjid, itu di bawah lagi ada hajatan. Itu nyetel musik. La ilaha illallah, ini gimana? Kalau musiknya ya meskipun musik Arab nggak mesti Islami ya. Musik Arab itu nggak mesti Islami. Musik Arab juga cinta-cintaan juga isi syairnya kadang-kadang. Tapi ini lagu pop lagi apa? Aduh, kayaknya nggak nyaman sekali nih ya. Yang begitu sih memang berisiko. Dua suara dentuman, sebenarnya nggak nyaman sekali gitu. Kayaknya sih kurang serak kalau begitunya tuh. Kalau bawah tuh masjid di bawahnya tempat pertemuan, apa convention hall dan sebagainya, kalau menurut saya sih nggak apa-apa saja. Kalaupun ada, kira-kira ada musik apa yang bisa dikondisikan lah. Ini mah suaranya kenceng, kita di atas. Memang pada waktu azan berhenti. Begitu selesai zikir, mulai lagi tuh musik. Waduh, gitu ya. Musiknya musik. Waduh, gitu bilang kayaknya nggak pas banget tuh kayak gitu ya. Alasannya apa gitu? Ini kan untuk penghidupan masjid itu sendiri. Ya, cuma maksudnya harus dikondisikannya. Harus ada perjanjian di awal tuh.
mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang layak, mana yang tidak. Boleh pertemuan. Terus markas strategi perang. Seperti tadi tuh rapatnya, bikin strateginya, rencana-rencananya dilakukan di masjid. Sekaligus penjara tuh, penjara, tempat balai klinik, balai pengobatan, penjara juga. Jadi banyak dan banyak fungsi masjid lainnya. Gitu tuh. Yang ada di situ tuh. Nah, ini juga tadi yang saya ceritakan di awal, peristiwa Sumamah ditawan di masjid itu menunjukkan ini dalil bahwa bolehnya orang kafir masuk ke masjid selama tidak mengganggu dan membahayakan. Tapi ini hanya pendapat sebagian ulama, sebagian yang lain tetap nggak boleh. Nah, kita kembali lagi tadi. Sumamah bin Usal dipenjara di masjid selama 3 hari. Setiap hari Rasulullah bertanya, setiap kali habis sholat Rasulullah menghampiri dia dan bertanya nih. Rasul bertanya, bagaimana kabarmu wahai Sumamah? Madza bika ya Sumamah, begitu dalam hadis yang disebut. Madza bika ya Sumamah? Sumamah, kamu gimana kabarnya? Sumamah menjawab, sesungguhnya engkau mendapatkan berita baik. Jika engkau bunuh aku, kata Sumamah, hai Nabi, hai Muhammad, jika engkau bunuh aku, maka engkau membunuh orang yang memang wajar untuk dibunuh. Tapi jika engkau bebaskan aku, maka engkau membebaskan orang yang pandai berterima kasih. Dalam riwayat lain, di hari pertama Sumamah itu ngomong 3. Dalam riwayat lain berbeda sedikit. Ada kata gini ngomong ini. Kalau engkau bunuh aku, hai Muhammad, maka aku adalah orang yang punya darah. Maksudnya punya darah. Aku ini punya rakyat, punya masyarakat. Masyarakat itu kan menuntut balas atas pembunuhanku. Akhirnya apa? Ini ngancem. Yang kedua, kalau kamu pengen harta, aku orang kaya. Kamu tinggal sebut apa maumu. Tapi kalau kamu bebaskan aku adalah orang yang pandai berterima kasih, hai Muhammad. Itu begitu Sumamah tuh. Hari kedua ditanya lagi sama Nabi. Waktu pertama jawab begitu Nabi nggak jawab apa, Nabi lawyer aja keluar. Hari kedua begitu lagi, tetapi hari kedua kurang. Yang pertama dibuang, ancamannya dibuang sama Sumamah. Kalau tadi bilang jika engkau bunuh aku adalah orang yang punya darah. Artinya apa itu? Masyarakatku tidak terima akan menuntut balas atas kematianku. Hari kedua ditanya, dia sudah mengurangi dari 3 jadi 2. Apa yang 2 itu? Menghilangkan yang pertama. Jika engkau meminta sesuatu dari harta, aku adalah orang yang kaya. Dan jika engkau membebaskan aku adalah orang yang pandai berterima kasih. Hari ketiga, begitu lagi, ditanya lagi sama Nabi. Madza bika ya Sumamah? Hari ketiga itu Sumamah menyisakan 1 jawaban. Apa? Wahai Muhammad, jika engkau membebaskan aku, maka aku ketahuilah aku adalah orang yang pandai berterima kasih. Akhirnya yang hari ketiga itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panggil sahabat, ini bebaskan Sumamah, lepaskan talinya, bebaskan dia, suruh bebas dia. Nabi tidak meminta yang kedua, minta harta, ya, tidak. Dan Nabi tidak takut dengan ancaman pertama, gitu. Tapi Nabi memang tidak mau membunuh dia. Dilepaskannya dia, apa yang terjadi ketika dilepaskan, Bapak Ibu? Setelah Sumamah dilebaskan, ia keluar dari masjid, kemudian dia menuju kebun kurma dan di sana dia mandi. Lalu setelah itu, dengan kesadaran sendiri dia kembali menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia bersyahadat di hadapan Nabi. Ini akhlak, ini perilaku luar biasa. Jadi kalau disebut Nabi itu pendendam, digambarkan oleh orang-orang kafir. Muhammad SAW itu di sebelah kanannya tangannya memegang pedang, sebelah kiri memegang Quran. Itu kan sebuah penggambaran yang kejam terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Stereotip bahwa Muslim itu teroris itu gambarannya mereka bikin karikatur Nabi Muhammad SAW itu tangan kanannya membawa pedang, tangan kiri bawa Quran. Artinya memerangi orang, membunuh orang itu dibenarkan oleh Al-Quran kan gitu. Gitu. Sumamah begitu tuh. Dia kemudian menghadap Nabi lagi berikan syahadat. Lalu apa dia katakan? Sumamah mengatakan setelah masuk Islam seperti gini nih. Demi Allah ya Muhammad,
Dulu sesungguhnya tidak ada orang di muka bumi yang paling aku benci kecuali engkau. Tapi kini tak ada orang yang paling ku cinta di muka bumi melainkan engkau, hai Nabi. Masya Allah. Tuh. Jadi harusnya Sumamah ini dibunuh. Kenapa? Karena Sumamah memerangi sahabat sebelumnya, membunuh sahabat. Tapi ternyata bapak-bapak ibu muliakan, tidak selalu kekerasan itu harus dibalas dengan kekerasan. Kekerasan dibalas dengan kelembutan, akhirnya dia malah masuk Islam. Sumamah. Ucapan yang kedua Sumamah setelah Islam, demi Allah ya Muhammad, dulu sesungguhnya tidak ada agama di muka bumi yang paling aku benci kecuali Islam. Dan sebaliknya sekarang setelah masuk Islam, kini tidak ada agama yang paling ku cintai di muka bumi melainkan Islam. Yang ketiga, ini dia, demi Allah ya Muhammad, sungguh dulu tidak ada negeri yang di bumi yang paling ku benci selain negerimu ini, yaitu Madinah. Sekarang negeri yang paling dicintai adalah Madinah. Itu ya. Terus Nabi bertanya, emang kemarin waktu kamu kesini mau ngapain? Ya. Ya selain memang mau bunuh engkau, sebenarnya saya tuh ada tujuan lain. Apa? Mau umroh. Jadi orang kafir aja muslim umroh. Jadi umroh itu bukan orang muslim saja. Umroh itu orang-orang kafir juga umroh, orang muslim juga umroh. Cuma tata caranya beda, tujuannya beda. Akhirnya mendengar seperti itu, Nabi panggil sahabat. Kemarin dia kesini pakai apa? Pakai kuda. Ambil kudanya, kasih ke dia supaya balik ke sana, supaya pergi ke sana. Dia, sesungguhnya pasukan berkudamu menangkap aku pada saat aku hendak berumrah. Bagaimana pendapatmu? Nabi memberitahu Sumamah bahwa ia memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian Rasul menyuruhnya untuk berumrah. Nah, sebelum berumrah, Nabi ini ada riwayat yang menyatakan begini nih. Nabi itu ngajarin Sumamah satu kalimat yang kemudian sampai sekarang itu dilanggengkan oleh orang-orang yang berumrah dan berhaji. Begitu riwayat. Apa itu? Disitulah Nabi mengajarkan Sumamah dengan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Itu yang diajarkan oleh Nabi kepada Sumamah. Nabi waktu itu belum berumrah. Nanti nih 10 bulan lagi Nabi akan umroh kembali, yaitu dengan sebelum perjanjian Hudaybiyah itu baru niat umroh Nabi. Akhirnya sampai di Masjidil Haram, dia dari Madinah nih, Haram, Sumamah akhirnya bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Selama ini tidak ada kata-kata itu, memuja kepada Lata, Uzza dan berhala-berhala, karena masih banyak berhala di Makkah waktu itu. Gitu ya. Akhirnya mendengar seperti itu tuh Sumamah ketahuan kalau dia masuk Islam. Keislaman Sumamah diketahui oleh tokoh-tokoh Quraisy pada saat bertalbiyah. Nah, tercatat Sumamah lah orang yang pertama kali bertalbiyah secara terang-terangan di depan Ka'bah. Akhirnya tokoh-tokoh Quraisy itu memberitakan anak-anak supaya lemparin Sumamah tuh, pakai kerikil, pakai apa tuh. Para tokoh Quraisy mengecam Sumamah yang telah berpindah keyakinan menjadi Muslim. Sumamah balas mengancam, gitu ya. Ancaman Sumamah begini, mulai sekarang tidak ada sebiji gandum pun dan tidak pula bahan makanan lainnya dari Yamamah yang akan sampai ke Mekah kecuali seizin Rasulullah SAW. Kan tadi saya katakan di awal, dia orang yang mengirimkan, mencukupi bahan pokok daripada warga Mekah. Akhirnya semenjak itu tuh dia pulang ke Yamamah, dia janji, kami tidak akan mengirim apa-apa lagi. Bahkan satu biji pun tidak akan kami kirimkan ke Mekah kecuali Nabi Muhammad SAW yang di Madinah mengizinkan. 1 bulan bapak-bapak yang muliakan, 2 bulan ibu, ini Mekah akhirnya krisis makanan, krisis pangan. Itu habis, perbendaharaan makanan habis. Akhirnya dia bersurat ke Sumamah, lalu kata Sumamah, seperti janjiku, aku tidak akan membuka keran untuk mengirim bahan pokok sampai Muhammad SAW mengizinkan. Akhirnya terpaksa nih orang-orang Quraisy ngirim surat ke Nabi Muhammad. Ini masih musuh nih Quraisy. Dan Nabi SAW lagi-lagi subhanallah, apa tuh Nabi SAW? Mengizinkan ngirim surat ke Sumamah supaya Sumamah mengirimkan bahan pokok. Padahal sekian tahun sebelumnya di awal dakwah Syria, kalau kita sebut tadi dakwah Syria itu dakwah sembunyi-sembunyi tuh. Di tahun ketiga
Rasulullah SAW dengan umatnya waktu itu tuh dengan kaum muslimin itu diisolasi di Syi'ib Abi Thalib namanya, di kampung Abi Thalib, di situ diembargo, diisolasi, bahkan karena itu kelaparan banyak yang mati. Kalau Nabi pendendam, ini kesempatan nih orang-orang Quraisy nih mati kelaparan. Dan di situ disebutkan pada waktu pengepungan atau pada waktu isolasi kaum muslimin itu, hartanya Khadijah itu habis untuk membiayai orang-orang muslim. Habis hartanya Khadijah. Itu. Tapi ternyata Nabi nggak lakukan. Dia berkirim surat kepada Sumamah, Sumamah lakukan, kirim kembali gandum dan bahan pokok yang dibutuhkan. Coba, ya Allah. Begitulah Nabi itu akhlaknya, begitulah Nabi itu. Jauh kali kalau kita ada kesempatan, biarin aja tuh pada mati orang kan. Kalau kira-kira kalau kita mah begitu tuh, kesempatan balas dendam gitu. Tapi ternyata tidak begitu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dampak boikot Sumamah. Untuk beberapa waktu penduduk Mekah terimbas boikot Sumamah sehingga mereka kelaparan. Para tokoh Quraisy menyurati Nabi agar memperkenankan gandum Sumamah bisa dikirim kembali ke Mekah. Maka demi menjaga hubungan baik Madinah Mekah, bagaimanapun di Mekah itu masih ada keluarga Nabi. Meskipun masih syirik sebagian. Iya kan? Itu. Maka Nabi Rasul mengizinkan Sumamah mengirim kembali gandum dan bahan pangan lainnya. Gitu ya. Nih, di bawahnya seperti kemarin seperti saya sampaikan tadi bahwa Nabi seharusnya balas dendam, tapi tidak. Nah, Sumamah akhirnya diperintah oleh Nabi setelah umroh, kamu pulang ke wilayahmu, dakwah, ajak orang-orang masuk Islam. Pulanglah dia ke Bani Yamamah, ke daerah Yamamah, ke Bani Hanifah. Sumamah tetap teguh pendirian menjadi mukmin sepeninggal Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah wafat, gitu, Rasulullah wafat, Sumamah tetap mencoba untuk berdakwah, gitu ya. Tapi sebelumnya Sumamah ini lapor sama Nabi, ini aku susah sekali dakwah, aku nggak dengar, orang-orang pada dakwah, aku nggak mau dengar. Kata Nabi, bersabar aja, udah dakwah, jangan putus asa dakwah. Balik lagi Sumamah, gitu ya. Bahkan ketika Rasulullah SAW wafat, ternyata ada huru hara besar. Kenapa? Orang-orang yang sudah masuk Islam yang didakwahi oleh Sumamah goncang hatinya karena hadirnya seorang pendusta namanya Musailamah Al-Kazzab. Di dalam sejarahnya disebut Musailamah ini awalnya masuk Islam, tapi kemudian dia kufur, dia murtad. Bahkan dia mengaku dirinya sebagai Nabi sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Gitu tuh. Jadi anggaplah bahwa ini yang penerusnya nih, penerus Nabi Muhammad nih. Ya, Sumamah kata ini, mana mungkin utain Al-Quran ini yang indah ini lebih indah dari igoan, yang ngigo. Musailamah kata, karena Musailamah kata bikin ini, bapak-bapak, ibu-ibu, bikin ayat Quran, bikin ayat-ayat, bikin surat-surat yang katanya pengen menyaingi Al-Quran. Siapa Musailamah? Musailamah Al-Kadzab ada seorang nabi palsu yang muncul pada masa akhir kehidupan Rasulullah SAW. Nama lengkapnya adalah Musailamah bin Al-Habib Al-Hanafi. Berasal dari Bani Hanifah di wilayah Yamamah. Sekarang masuk wilayah, masih daerah Arab Saudi, daerah Najd. Musailamah awalnya termasuk orang yang mengaku masuk Islam. Disebut-sebut begitu tuh. Ketika utusan dari Bani Hanifah datang menemui Nabi SAW di Madinah. Namun setelah kembali ke kaumnya, ia mengaku mendapatkan wahyu seperti yang didapat oleh Nabi Muhammad dalam menyatakan dirinya sebagai Nabi. Maka dia kirim surat tuh kepada Nabi Muhammad, seperti Nabi Muhammad kirim surat kepada raja-raja. Isi suratnya begini nih bapak-bapak. Ini dulu nih. Ia mengaku bahwa ia juga Allah mengutusnya bersama Muhammad sebagai sekutu dalam kenabian. Jadi bilang, saya juga sama diutus sama Allah kayak Nabi Muhammad. Teman seperjuangan lah, kira-kira gitu ya. Bahkan ia menulis surat kepada Nabi yang isinya kira-kira begini nih bapak-bapak. Dari Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah juga, salam atasmu. Sesungguhnya bumi ini dibagi dua, separuh untukku, separuh untukmu. Gitu tuh, ini kata Sumamah. Kata siapa tadi? Musailamah.
Rasulullah membalas surat si Musailamah ini dari Muhammad Rasulullah kepada Musailamah Al-Kazzab, bukan Rasulullah. Inilah pertama kali orang kemudian menyebut Musailamah itu adalah Al-Kazzab. Jadi ini menjelang wafatnya Rasulullah. Tapi dia belum bergerak, baru masih gerakan kecil aja nih. Pada Musailamah Al-Kazzab, si pendusta. Sesungguhnya bumi ini milik Allah. Dia berikan kepada siapa saja dikehendaki dari hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak menerima pengakuan si Musailamah sebagai nabi, karena Nabi Muhammad adalah akhirul anbiya wal mursalin, nabi terakhir dan rasul terakhir. Nih julukan Al-Kazzab, berarti si pendusta besar. Julukan ini diberikan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegaskan bahwa Musailamah itu memang seorang pendusta. Ya. Akhirnya Musailamah ini dibunuh. Akhir kehidupannya dibunuh pada masa siapa? Pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Musailamah berhasil menghimpun banyak pengikut dari sukunya karena ia menjanjikan kekayaan kekuasaan. Setelah Rasulullah wafat, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengirim pasukan untuk memerangi nabi-nabi palsu termasuk Musailamah. Ya. Dalam perang Yamamah tahun 12 Hijriah, maksudnya Musailamah akhirnya tewas dibunuh oleh seorang yang kita kenal namanya Wahsy bin Harb, seorang yang juga pernah membunuh Hamzah paman Nabi sebelum masuk Islam. Maka Wahsy kenapa bersemangat untuk membunuh Musailamah? Dalam pikiran dia, ini sebagai penebusan dosa. Dulu pernah membunuh Hamzah, orang terbaik, maka dia bilang saya pengen membunuh orang paling buruk di dunia, itu Musailamah, dengan tombak yang sama. Begitu disebutkan. Jadi Wahsy melakukan itu karena sebagai penebusan dosanya dia. Nah, Musailamah ini bikin, bapak-bapak, ibu-ibu, bikin ayat-ayat Quran. Di antaranya nih saya sebutkan, bikin ayat Quran. Tapi isinya lihat aja seperti itu. Kalau menurut saya sih lucu nih, isinya tuh nggak bermakna. Salah satu yang terkenal namanya surat Al-Fil, karena dia pengen menyaingi surat Al-Filnya kita. Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dan seterusnya kan itu. Itu kan ada pesannya, ada maknanya, ada peristiwa yang digambarkan. Tapi kalau Al-Filnya Musailamah gini nih. Al-fil, malfil, wa ma adraka malfil, lahu dzambun wabil wa khurtum tawil. Artinya gajah. Apakah gajah itu seperti al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah, gitu tuh, ikutin tuh. Malfil, wa ma adraka malfil, gitu ya. Gitu. Gajah, apakah gajah itu? Tahukah kamu gajah itu apa? Yang memiliki ekor besar dan belalai panjang. Itu mah cuma gambaran doang, enggak ada isinya. Ya tahu, orang juga tahu semua gajah begitu tuh. Tampak bahwa ia hanya meniru irama dan struktur ayatnya, tapi tidak memiliki makna. Nggak ada pesan-pesan mana, enggak. Apalagi dia bikin juga ya tentang pengen menyaingi surat An-Nahl, lebah ya, tapi dia bikin surat namanya Al-Asal, hanya Al-Asal. Kalau itu An-Nahl, ini Al-Asal, asal-asalan gitu. Wan nahal man nahal innahu nabutuna wa minha yakhrujul asal wa fihi syifaa'un linnas. Dan lebah, apakah lebah itu? Sesungguhnya ia mempunyai perut dan dari perutnya keluar madu yang di dalamnya ada kesembuhan bagi manusia. Ya gitu modelnya. Contoh terakhir yang disampaikan oleh Musailamah yaitu surat tentang tifda, tentang katak, kodok. Jadi ininya dia pengen, kan ada Al-Baqarah kan gitu ya, ada An-Naml, semut, jadi pengen nyaingin dia itu. Apa tentang katak itu? Begini kalimatnya, ya difta binta difta'ain naqimatan qin nisfak fil ma wa nisfak fintin lal ma takdirin walatin tubalin gitu. Walatin tubalin. Apa wahai katak, anak dari dua katak, bersuara sebagaimana engkau bersuara, separuh tubuhmu di air, separuh tubuhmu di lumpur, kan gitu ya. Engkau tidak mengeruhkan air dan tidak mengotori lumpur. Nah itu modelnya begitu. Jadi ini sendiri oleh kaumnya akhirnya tidak
tidak dipercaya, ya ditertawakan akhirnya. Kenapa? Karena tidak mengandung makna. Dan Al-Quran sudah dicoba oleh berbagai kelompok untuk dibuat Al-Quran palsu, tetapi sampai hari ini tidak ada yang mampu menandingi menyainginya. Dulu Al-Quran namanya Al-Furqanul Haq, dan akhirnya itu dihanguskan, dimusnahkan. Nah, terakhir, pelajaran apa dari peristiwa dari awal ini yang kita ambil pelajaran? Rasulullah memerangi kemusyrikan, ya, pengkhianatan, perbuatan buruk. Terus hidayah datang dari Allah. Ternyata Sumamah yang bencinya kepada Nabi, benci kepada Madinah, ternyata dapat hidayah. Karena hidayah itu datangnya dari Allah. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah untuk diberikan. Dalam dakwah Rasul tidak tergoda oleh tawaran harta. Kan tawaran tadi itu. Mau harta apa ya Rasulullah? Muhammad tinggal ngomong. Enggak juga. Rasul tidak membalas pemboikotan kaum kafir dengan perbuatan yang sama meskipun mampu melaksanakannya. Rasul justru memaafkan. Demikian pelajaran penting dari kehidupan Nabi, semoga menjadi teladan untuk kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz untuk materi yang tadi disampaikan. Alhamdulillah kita juga sudah menambah ilmu dari delegasi perang Tirtok yang sudah disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Nasiruddin Khalid. Jika ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Jemaah terkait materi yang disampaikan tadi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas pelajarannya pada hari ini. Ini dari rangkaian yang disampaikan. Sebetulnya ada beberapa, cuma saya menangkap 2 nama saja di sini. Yang pertama sahabat Sumamah. Ini tadi diinfokan bahwa talbiyah yang pertama yang keluar, yang setiap tahun kita jadikan semacam kebiasaan, ini terjadi pada saat sahabat Sumamah. Artinya talbiyah ini diucapkan pertama kali di saat tahun ke-6 Hijriah. Barangkali itu ya yang pertama. Yang kedua ada ini laknatullah barangkali Musailamah yang mengaku-ngaku Nabi. Apakah Musailamah ini salah satu Nabi yang palsu, yang pertama atau yang kesekian? Barangkali hanya itu aja. Mohon di pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih Ustaz akan pertanyaannya. Pertama, talbiyah ini yang diajarkan Rasul kepada Sumamah, begitu sebagian pendapat mengatakan itulah talbiyah pertama yang dilantunkan dan dikumandangkan oleh orang yang berumrah dan berhaji ketika mereka berhaji. Pertanyaan sebelum itu gimana? Orang-orang kafir itu kan berumrah dan berhaji, tapi cara berumrah berhaji mereka jauh dari manasik. Manasik itu tata cara beribadah. Dari kita, pemujaan mereka itu adalah kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal dan sebagainya. Lalu tata cara mereka berumrah itu bahkan ada yang mengatakan haji umrah tawaf mereka itu ada yang bertelanjang nggak berpakaian. Kenapa? Sebab kita bertawaf itu harus suci, zohir dan batin. Jadi yang harus suci itu bukan batin saja, zohir juga harus suci. Buktinya apa? Pakaian kita itu boleh jadi kotor.
kotor dari sisi mungkin kena najis, kotor dari sisi mungkin cara perolehan dan sebagainya. Sehingga mereka bertawaf itu dengan cara telanjang. Gitu. Ini jahiliyah maksudnya begitu. Nah akhirnya direvisi itu oleh Nabi, cara talbiyah dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah Nabi sebelumnya pernah berumroh? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan pernah, ada yang mengatakan belum. Nabi nanti berumroh itu tahun ini nih, tahun 6 Hijriah nih. Tapi gagal. Nabi bersama pasukan, bukan pasukan salah. Nabi bersama sahabat 1.500 itu kangen sudah 6 tahun nggak mengunjungi Mekah, lama pisah dari Mekah. Itu kangen. Akhirnya bersama sahabat 1.500 itu ke Mekah, tertahan tetapi nggak boleh sama pemimpin Mekah. Di mana ditahan? Ditahan di Hudaybiyah. Maka kemudian itu kan nanti keluar di dalam surat Al-Fatah dijelaskan, gitu ya. Akhirnya Nabi hanya mengirimkan al-hadyu saja, memotong hewan sembelihan kurban sebagai kurban. Nabi balik lagi ke Madinah. Terus ada perjanjian yang disebut sebagai perjanjian Hudaybiyah. Kenapa? Karena tempatnya dilakukan Hudaybiyah. Di antaranya apa? Selama 10 tahun orang Muslim dan orang Quraisy tidak melakukan peperangan, artinya gencatan senjata selama 10 tahun. Yang kedua, Nabi tidak boleh berumrah tahun ini, bolehnya tahun depan. Gitu tuh, bunyi perjanjiannya. Yang ketiga, jika ada orang Mekah pergi ke Madinah, maka orang Mekah tersebut diperbolehkan untuk kembali ke Mekah. Tapi jika ada orang Madinah pergi ke Mekah, maka tidak boleh pergi balik ke Madinah. Itu diantara perjanjian itu. Setelah perjanjian itu Rasulullah teken, pakai khotamnya dia, pakai stempelnya dia. Umar protes, melalui khotbah protes. Kenapa? Ini nggak adil ya Rasulullah. Nggak adil gimana? Pertama, 10 tahun kita gencatan senjata, kita lagi kuat-kuatnya nggak boleh perang. Gitu. Lagi kuat-kuatnya kita nih. Sekarang dia tahu lemah, dia nggak boleh pinter bener, dia nyusun strategi supaya kuat, nggak boleh perang selama 10 tahun. Ini kan namanya kekalahan kita nih. Perang Badar kita menang, perang Uhud hampir menang cuma gara-gara ada kesalahan para pemanah. Masa sekarang lagi kuat-kuatnya kita disuruh berhenti untuk memerangi mereka, sedangkan mereka seenaknya saja. Pertama. Kedua, kita sudah sampai di Hudaybiyah, kan deket lagi tuh situ, tinggal istilahnya kalau bahasa ekstrimnya selangkah lagi ke Mekah kita dihadang, nggak boleh. Oke, kalau itu bisa tahun depan. Yang ketiga nih, ini yang nggak adil. Kenapa itu? Kalau ada penduduk Mekah ke Madinah disuruh pulang ke Mekah, giliran ada penduduk Madinah ke Mekah nggak boleh suruh pulang, nggak boleh pulang. Ini kan nggak adil namanya nih. Umar jengkel bener nih. Tapi Nabi tetap aja bersiteguh. Seperti itu, iya seperti itu. Ditandatangani. Kalau bahasa kita tantanganin, dulu nggak ada tantangan, distempel. Pulang Nabi itu dengan perasaan jengkel Umar dan sebagainya, pokoknya kesel. Bahkan Umar tuh mengatakan begini, engkau Rasulullah kan, engkau utusan Allah kan? Iya. Nabi kita, agama kita agama Islam yang dari Allah kan? Iya. Tapi kenapa engkau menyerah? Nabi nggak menjawab. Di kemudian hari terbukti Nabi itu cerdas. Apa tuh? Bapak-bapak yang muliakan. Kenapa 10 tahun gencatan senjata disetujuin? Kata Nabi, nah kita biar fokus membina umat, membina Madinah supaya nggak lagi diganggu oleh mereka. Tuh pertama. Udahlah, kita sekarang butuh untuk membangun wilayah. Terus kemudian tadi tentang orang Madinah nggak boleh pulang kalau Mekah berpulang. Kalau ada orang Mekah pergi ke Madinah, lalu mereka masuk Islam, mereka dapat pencerahan, disuruh pulang ke Mekah, nggak apa-apa. Supaya apa? Supaya mereka berdakwah ke Mekah. Kalau mereka murtad, ya nggak apa-apa. Kenapa? Berarti mereka nggak bisa diandalkan. Memang berarti Islamnya nggak benar. Gitu. Kalau ada orang Madinah ke Mekah, nggak boleh pulang, biarin, biar berdakwah mereka di sana. Tuh. Jadi kemudian hari kira-kira Umar bilang, iya ya saya yang salah. Gitu. Itu yang pertama tentang perjanjian. Yang itu tentang talbiyahnya ya. Kedua tadi tentang apa ya Ustaz lupa saya.
apa? Musailamah, ya. Nabi palsu. Ada disebut nabi-nabi palsu itu ada beberapa. Tapi yang masyhur itu yang Musailamah al-Kadzab itu. Bahkan istrinya Musailamah itu juga ngaku nabi kemudian tuh. Nabi perempuan. Nabi perempuan. Tapi iya, jadi suaminya nabi, istrinya nabi. Persis kayak orang Betawi juga kan. Kalau perempuan nih istrinya kan bini, bini. Kan gitu ya. Persis tuh. Jadi itu meneruskan, ada beberapa. Tapi yang masyhur adalah Musailamah al-Kadzab. Bahwa siapa yang pertama memang tidak saya dapatkan itu karena tradisi dahulu itu, tradisi zaman itu bukan tradisi literasi yang baik ya. Artinya seperti sekarang penulisan itu. Jadi ini riwayat ke riwayat aja. Jadi riwayat yang mana dahulu itu tidak dijelaskan seperti itu, hanya yang disampaikan bahwa yang memulai pengakuan Nabi pada Nabi Muhammad ada itu ya Musailamah. Itu yang diketahui. Wallahu a'lam. Iya, bener, dia bikin ayat tuh. Meskipun ayatnya ditertawakan juga oleh kaumnya. Gimana? Ya iyalah, katak itu ya anaknya katak laki-laki, katak perempuan. Anaknya bapak ibunya. Gitu. Iya, benar tuh. Bikin ayat. Kalau bikin ayat yang ngaku betul itu. Pengen nyaingin Al-Qur'an. Makasih sama-sama. Ada lagi? Ada lagi dari bapak-bapak di ibu. Iya. Astagfirullahaladzim. Terima kasih atas kesempatannya. Iya, Jadi seolah-olah setiap ada pertemuan saya harus disajikan. Jadi dipaksa. Tapi tidak apa-apalah ya, karena jadi ikon ya. Terima kasih Pak semuanya memberi kesempatan saya. Tadi dikatakan bahwa pada saat itu semuanya sudah ada, termasuk undang-undang sudah ada, ya. Tapi layak sepertinya dikatakan jadi suatu negara gitu ya. Cuma yang saya pertanyakan gini Pak Ustadz, itu namanya kan undang-undang, harus ada kebersamaan, harus ada mufakat, ya harus ada keputusan. Siapa yang memutuskan, siapa yang tanda tangan gitu loh ya. Itu karena undang-undang itu apakah pantas seperti itu pada waktu dibilang undang-undang apa hanya peraturan saja gitu loh ya. Terus waktu itu kan belum ada ditunjuk siapa pemimpinnya. Ya karena Nabi Muhammad pada saat itu yang layak untuk diputuskan, tapi beliau tidak mau mengambil suatu keputusan yang sembrono gitu ya. Terus yang kedua gini Pak Ustadz, tadi dikatakan bahwa masjid dijadikan klinik, masjid jadi tahanan. Kalau kita pandang begini Pak Ustadz, Masjid Madinah itu memang luas sekali, bayangan kita nih ya. Apakah pada saat itu masjid itu seluas itu? Ya, ada klinik juga, ada tahanan di tiang juga gitu. Kalau saya lihat Al-Ajum aja, maaf kata ya, yang segitu luasnya, saya pikir klinik juga bukan di dekat masjid, di samping-samping masjid, ya, ataupun ada tiang, masa orang jamaah di sini, ada di situ tahanan di tiang, ya, maksud saya gitu loh, pencerahan saja gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Makasih. Luar biasa nih. Dipaksa nanya aja ada juga pertanyaan. Pertama tentang syarat ya. Syarat di sebuah negara itu pertama ada pemimpinnya, ada rakyatnya, ada wilayahnya, ada undang-undangnya, ada pengakuan dari negara lain. Itu disepakati begitu, sebuah negara, sebuah wilayah itu disebut negara atau negeri kalau ada 5 unsur itu. Pertanyaannya, emang waktu itu ada undang-undang? Siapa yang nyusun? Ada kesepakatan dan sebagainya. Bapak-bapak, ibu yang muliakan, ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwasanya undang-undang di dunia yang pertama tertulis itu ternyata adalah Piagam Madinah.
sampai sekarang. Tidak ada undang-undang, tidak ada aturan, peraturan, tidak ada MOU bahasa kalau kita undang-undang seperti itulah yang tertulis melebihi awalnya dari Piagam Madinah. Orang menyebut ada undang-undang Aristoteles, tapi itu tidak tertulis, nggak ada bukti tertulisnya. Ada Britannica Charta, undang-undang Britannica, itu tahu jauh sebelum setelah Rasulullah SAW, itu tahun 1000-an. Kalau itu tahun 500 atau 600. Dan pada saat Rasulullah menyusun itu undang-undang, awal sebentar undang, karena disebutnya dalam itu Shahifah Madinah. Shahifah Madinah itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu undang-undang, ada perjanjian dan sebagainya. Di dalamnya apa? Di dalamnya ada perjanjian antara Muslim dengan Muslim, antara Muslim dengan Yahudi, antara Yahudi dengan sesama Yahudi, antara Muslim dengan Yahudi dan penganut lain. Sehingga oleh Nabi SAW dalam pasal-pasal yang 38 itu semua diurut, semua bukan 58 maksudnya. Semua itu tercantum di situ. Dan kemudian mereka masing-masing diwakili oleh kepala-kepala suku bermufakat. Dan itu tidak hanya melulu urusan kaum muslimin. Di antaranya apa tuh? Di antara isinya, jika suatu hari Madinah ini diserang, maka semua penduduk Madinah, siapapun agamanya, siapapun orangnya, dan apapun agamanya, harus membela Madinah. Kalau ada penduduk Madinah yang ditawan karena peperangan, maka semua orang berkontribusi untuk membebaskan tebusan ini. Dan itu disebut piagam hak asasi manusia pertama di dunia adalah piagam Madinah. Kenapa? Karena tidak lagi pakai sekat. Anda Muslim atau Anda Muslim, semua sama. Semua adalah warga Madinah. Yang Muslim, yang Yahudi, yang pagan, yang musyrik, yang apa semuanya sama. Tujuannya apa? Menjaga kehormatan masing-masing. Tuh, jadi justru dengan adanya undang-undang itu, piagam Madinah itu, orang Yahudi, orang apa, semua tuh aman hidupnya tanpa diserang, nggak boleh diserang, nggak boleh saling menyerang. Ada apa unsur-unsur itu? Tapi kenapa Yahudi itu diusir tadi di awal kali perjumpaan kita tadi? Karena mereka khianat terhadap piagam. Itu kali deh. Jadi itu yang saya baca tentang piagam Madinah, disebut sebagai piagam pertama tertulis di dunia sampai sekarang. Kalau piagam PBB tentang hak asasi tahun 1948 masih kemarin banget, gitu ya. Yang kedua tentang piagam, yang kedua tentang apa tadi? Masjid Nabawi itu, Pak Haji, bapak-bapak, ibu-ibu jangan lihat Madinah sekarang masjidnya. Sekarang mau gede, nggak karu-karuan gedenya. Bahkan lapangan di samping itu sekarang sudah dibebaskan jadi tempat sholat. Bukan di masjid dulu, masjid di luar tembok, kan ada tembok tuh. Di luar tembok itu sekarang udah lapangan masjid lagi. Bapak-bapak, suatu saat kalau bapak-bapak, ibu-ibu umroh nih ya, boleh saya kasih tahu nanti nih. Biasanya dikasih tahu nih kalau nih. Nanti masuk baik di raudhah apapun di samping raudhah, tengok ke atas di tiang-tiang masjid. Manakala di tiang masjid itu di atasnya tulis, tiangnya di leher tiangnya itu Al Masjidun Nabawi, pakai bahasa Arab. Al Masjidun Nabawi itu tiang-tiang itu berarti batas awal pendirian Masjid Nabawi. Di pinggir-pinggirnya aja tiangnya. Saya di sana tuh, di sini, di situ. Itu aja ditulis nih. Di luar juga. Iya, raudhah itu bagiannya raudhah. Jadi misalnya ini raudhah itu dari sini ke sini. Kesananya juga bukan raudhah kalau kita nggak nunggu sebelum masuk raudhah kan ada tunggu tuh. Ah itu juga masjid, ada tulisannya tuh Al Masjidun Nabawi. Itu dulu asal muasalnya bangunan pertama Masjid Nabawi. Maksudnya ini areanya ya. Nah, kalau sekarang mah udah luas banget gitu. Kayaknya iya, ini dan luar segini nih, segitu kira-kira ya gitu. Ini juga Ikhlas segini awalnya, nanti itu udah bebasin semua. insya Allah begitu. Kira gitu.
Ada lagi Bapak atau Ibu? Satu lagi. Udah cukup siang ya. Oh, Mau goes tuh udah. baik, jika waktunya sudah sudah cukup siang untuk menutup majelis ini, mohon izin Pak Ustadz untuk doanya untuk menutup majelis ini, Pak Ustadz. Baik Mas Desa, terima kasih Bapak yang muliakan. Mari kita akhiri dengan mohon kepada Allah kiranya Allah senantiasa turunkan kepada kita rahmat barakah dan lindungannya, dan Allah jadikan semua amalan kita mudah-mudahan oleh ridhonya, dan akhir hayat kita semoga diberikan akhir hayat yang husnul khatimah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana al-abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'an hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Semoga Allah selalu memberikan kita umur yang panjang dan diberikan kesehatan agar kita bisa selalu mengikuti kajian rutin Ahad yang diadakan oleh Dekan Musalikas. Untuk menutup majelis ini, mari kita sama-sama berdoa. Kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.